Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Gali Alfianata. Di sini saya akan mencoba menjelaskan sedikit tentang persamaan non linear. Nah, di sini saya akan menjelaskan garis-garis umumnya tentang persamaan non linear ini. Nah, penyelesaian persamaan non linear memiliki beberapa metode. Nah, diantaranya ada metode terbuka dan metode tertutup. Nah, untuk perbedaannya sendiri, pada metode terbuka diperlukan tebakan awal. Nah, kemudian xn digunakan untuk menghitung xn plus 1 dan hasil dapat konvergen ataupun divergen. Nah, sedangkan untuk metode tertutup, kita harus mencari akar range AB tertentu. Kemudian dalam range AB dipastikan terdapat satu akar dan hasilnya selalu konvergen sehingga disebut juga metode konvergen. Nah, untuk lebih jelasnya, kita lanjut. Persamaan nonlinear ini yang tadi kan ada metode terbuka dan metode tertutup. Nah, pada metode terbuka terdapat lagi beberapa jenis metode, diantaranya ada metode iterasi sederhana, metode Newton-Raphson, dan metode Sechan. Sedangkan pada metode tertutup ada metode tabel, metode biseksi, dan regula falsi. Lanjut. Nah, untuk teoremanya sendiri, misalkan ada suatu range AB mempunyai akar bila FA dan FB berlawanan tanda atau memenuhi FA kali FB kurang dari 0. Nah, dari grafik ini kita bisa lihat di sini di mana FA dikali FB kurang dari 0, maka pada range tersebut dipastikan terdapat akar. Sementara pada FA dikali FB yang lebih dari 0, maka dapat dipastikan dalam range tersebut tidak akan terdapat akar, karena nih pada di sini misalkan di sini FA-nya kan di atas positif dan FB-nya negatif, maka dapat dipastikan ada akar di sini. Nah, sedangkan untuk yang positif, yang hasilnya positif, maka di sini kan bisa dilihat ini FA-nya positif, FB-nya positif, maka tidak ada akar yang mengenai dengan sumbu X. Nah, begitupun apabila misalkan ini FA-nya di bawah dan FB. Ini FA dan ini B. Nah, begitupun di sini negatif kali negatif, maka hasilnya akan lebih dari 0 atau positif sehingga dapat dipastikan tidak terdapat akar. Nah, itu untuk teoremanya. Ada yang kosong. Nah, di sini saya kemudian kita di sini ada metode tabel. Yang pertama yaitu dimulai dari metode tertutup dia, di mana ini ada metode tabel. Nah, untuk X di antara A dan B dibagi sebanyak N bagian dan pada masing-masing dihitung nilai Fx sehingga diperoleh tabel seperti berikut. Nah, bisa kita lihat tabelnya seperti berikut. Nah, untuk algoritmanya sendiri dalam menyelesaikan metode tabel bisa dibaca. Ini untuk algoritmanya. Nah, agar lebih jelasnya kita langsung saja ke contoh. Nah, pada contoh ini selesaikan persamaan X plus E pangkat X sama dengan 0 dengan range X sama dengan min 1,0. Nah, untuk mendapatkan penyelesaian dari persamaan di atas, nah, range yang tadi yang ini dibagi lagi menjadi 10 bagian sehingga kita mendapatkan range ini. Nah, dari min 1,0 kita bagi lagi 10 bagian. Kemudian setelah kita membagi range tersebut ke dalam 10 bagian, nah di sini kita masukkan setiap X-nya ke dalam persamaan Fx yang ini kita masukkan. Nah, dimulai dari min 1 kita masukkan, maka akan menghasilkan Fx sama dengan min 0,63212 dan seterusnya kita masukkan juga 0,9, masukkan semuanya, dimasukkan hingga kita mendapatkan nilai error yang paling kecil. Nah, di sini kita lihat dari hasil yang ini terdapat misalkan Fx yang paling kecil, yaitu di sini pada X-nya 0,6,
di mana fx-nya yaitu min 0,05119 dan juga di sini pada 0,5 min 0,5 di mana fx-nya yaitu 0,0653 sehingga di sini kita dapat mengambil keputusan penyelesaiannya itu di X sama dengan min 0,6. Itu untuk metode tabel. Nah, kelemahan dari metode tabel ini yaitu secara umum sulit mendapatkan error yang kecil. Karena itu metode ini tidak digunakan dalam penyelesaian persamaan nonlinier. Nah, akan tetapi digunakan untuk mencari taksiran awal area penyelesaian yang benar sebelum menggunakan metode yang lebih baik untuk penyelesaian. Nah, itu untuk kelemahannya. Nah, kemudian kita lanjut ke metode biseksi. Nah, pada metode biseksi ini berawal dari metode tabel, di mana area dibagi menjadi n bagian. Hanya saja, metode biseksi ini membagi range menjadi dua bagian. Nah, dari dua bagian ini, dipilih bagian mana yang mengandung akar dan bagian yang tidak mengandung akar dibuang. Nah, hal ini dilakukan terus berulang hingga diperoleh akar persamaan. Nah, dari grafik ini bisa kita lihat. Nah, pertama-tama kita membuat area yaitu range, dimana range-nya dari A hingga B. Nah, dari range ini kita membagi range ini menjadi dua sehingga kita mendapatkan C. Nah, dari setelah dibagi tersebut, nah kita cari nih range mana yang terdapat akar. Nah, kan tadi sudah dibagi dua, A, B, C. Nah, kita cari misalkan dari A hingga C ada akar atau tidak. Nah, apabila tidak, maka range ini akan dibuang. Nah, kemudian kita cek lagi dari C hingga B ada akar atau tidak. Nah, di sini terdapat akar. Nah, maka dari itu terus lagi. Nah, karena terdapat akar, kita bagi lagi menjadi dua. Nah, misalkan di sini D, kita bagi lagi nih. Nah, di mana range yang terdapat akar yaitu di antara D dan C. Nah, kemudian yang D dan B kita coret lagi terusnya hingga range tersebut sangat dekat dengan akarnya. Nah, ini untuk persamaannya. Nah, ini untuk algoritmanya sendiri. Nah, kemudian kita langsung ke contoh soalnya saja. Nah, di sini selesaikan persamaan xe pangkat min x plus 1 sama dengan 0 dengan menggunakan range x sama dengan min 1,0, maka diperoleh tabel biseksi berikut. Nah, di sini kita sudah langsung mendapatkan tabelnya. Nah, itu contohnya kan tadi di range-nya yaitu pada min 1 hingga 0. Nah, A, B. Kemudian kita bagi menjadi 2, menjadi X, dimana 0,5. Kemudian X ini kita substitusikan ke persamaan Fx ini sehingga mendapatkan Fx-nya itu sama dengan sekian. Nah, kemudian kita cari lagi FA-nya. Nah, kita hanya perlu mencari salah satunya saja karena nanti akan ketemu bagian mana yang terdapat akar di dalamnya. Nah, kita mencari FA-nya. Nah, kemudian kita cek. Nah, di sini Fx dengan FA-nya yaitu berlawanan tanda, maka dapat dipastikan di antara Fx ini hingga FA maka dapat dipastikan terdapat akar. Nah, kemudian maka dari itu kita lanjut lagi nih dari min 1 min 0. Jadi dari min 0,5 hingga 0-nya kita coret. Nah, kemudian kita lanjut lagi min 1 hingga min 0,5 seperti yang sama kita tadi. Nah, kita bagi lagi menjadi 2 yaitu min 0,75. Nah, X ini masukkan lagi ke persamaan yang tadi, terus dicari Fx-nya, dapat, kemudian FA-nya. Nah, dari yang ini kita bisa lihat di antara Fx dan FA itu tidak berlawanan tanda, maka dapat dipastikan kan tadi nih di sini FA dan FB-nya itu harus kurang dari 0. Nah, di sini kan positif. Nah, maka dapat dipastikan di range antara Fx dan FA itu tidak terdapat akar. Maka dari itu
pasti di salah satunya, yaitu di antara Fx dan Fb terdapat akar. Maka dari itu yang kita masukkan di sini 0,75, di mana yang terdapat akarnya, dan seterusnya hingga kita mendapatkan Fx yang paling kecil. Nah, di mana di sini Fx-nya itu hingga min 0,00066 dengan x-nya yaitu min 0,5. Nah, itu. Kemudian tuh pada di sini di mana x sama dengan a plus b per 2. Nah, pada iterasi ke-10 tadi kita memperoleh x-nya sama dengan min 0,56738 dan fx-nya sama dengan min 0,00066. Nah, itu mungkin udah lebih kecil dibanding pada metode tabel tadi. Nah, untuk menghentikan iterasi dapat dilakukan dengan menggunakan toleransi error atau iterasi maksimum. Nah, kita bisa juga menentukan toleransi errornya. Nah, catatan dengan metode biseksi ini dengan toleransi error 0,001 maka dibutuhkan 10 iterasi. Semakin teliti kecil toleransi errornya, maka semakin besar jumlah iterasi yang dibutuhkan. Maka untuk mendapatkan error yang kecil kita membutuhkan misalkan di sini 100 iterasi, kan tidak mungkin, maka tidak mungkin kita menghitungnya secara manual. Nah, di situ kita membutuhkan suatu program ataupun software untuk menghitung iterasi ini. Nah, kemudian kita lanjut ke dalam metode regula falsi. Pada metode ini, pencarian akar persamaan dengan memanfaatkan kemiringan dan selisih tinggi dari dua titik batas range. Nah, dua titik A dan B pada fungsi fx digunakan untuk mengestimasi posisi C dari akar interpolasi linier. Nah, dikenal dengan metode false position. Nah, untuk lebih jelasnya, di sini ada contoh grafiknya. Nah, misalkan di sini kita membuat range yaitu A dan B. Nah, A dan B. Nah, pada range ini kan pada metode biseksi tadi kita membaginya menjadi dua. Nah, sementara pada metode regula falsi ini kita menarik dari range A dan B, kita tarik misalkan yang ini kan grafik fx-nya grafiknya seperti ini. Nah, kemudian dari B ini kita tarik ke atas hingga menyentuh kurvanya. Nah, kemudian A juga kita tarik ke bawah, nah menyentuh. Kemudian dari ujung A dan B ini kita tarik garis lurus. Nah, kita tarik lurus kan terdapat C. Nah, dari C ini kita mendapatkan C nih. Nah, C ini maka dapat dipastikan kan range yang terdapat akarnya itu di antara C dan B. Nah, sementara yang A dan C, A hingga C dicoret. Nah, dari range ini sama seperti yang tadi, kita membuat garis lagi ke bawah, kita buat garis lagi hingga B. Nah, kemudian kita tarik lagi dari C ke B. Nah, kemudian mendapatkan titik. Nah, di situ terus hingga seperti itu. Nah, jadi metode itu memanfaatkan slope atau kemiringan. Nah, ini untuk rumus umum dari metode regula falsi ini. Nah, ini untuk algoritmanya. Nah, ini ada contoh soalnya. Selesaikan persamaan xe pangkat min x plus 1 sama dengan 0 pada range x sama dengan 0,-1. Nah, kita membuat iterasi misalkan di sini hingga iterasi ke 20. Nah, kita harus terus mencari di mana range-nya kita min 1 hingga 0. Dari awal kita min 1 dan B-nya 0. Nah, kita cari X-nya, kita dapat X-nya segini. Kan tadi kita tarik tuh, dapat X-nya, kemudian kita masukkan X-nya ke persamaan ini hingga mendapatkan Fx. Nah, kita di sini harus mencari Fa dan Fb-nya juga. Nah, kita dapatkan Fa dan Fb. Kemudian setelah itu kan tadi ininya harus berlawanan tanda kan. Nah, maka dari itu kan di sini fx kita harus mencari yang fx dikali fa atau fb yang
hasilnya kurang dari 0. Nah, di sini kan kita mendapatkan fx-nya min 1, sekian dan fb-nya 1. Nah, jika kita mengalihkan fx dengan fb maka hasilnya akan positif. Maka dapat dipastikan di situ di antara fx hingga fb tidak terdapat akar. Nah, kemudian kita kalikan nih fx dengan fa. Nah, di sini kan hasilnya negatif, maka dapat dipastikan terdapat akar. Maka dari itu kita tuliskan lagi ke bawahnya di sini x-nya min 0,3 yang ini dan a yang kita masukkan lagi di sini a karena yang b-nya kita buang. Nah, dan seterusnya hingga iterasi misalkan di sini ke 20 sehingga kita mendapatkan fx yaitu dengan x-nya yaitu min 0,56741 dengan kesalahan atau error yaitu sekitar min 0,00074. Nah, ini untuk metode regular falsi tidak jauh berbeda dengan biseksi, namun ini lebih banyak perhitungan apabila kita lakukan dengan cara yang manual. Nah, kita lanjut lagi ke metode terbuka sekarang ya, dimana di sini ada metode iterasi sederhana. Nah, metode ini adalah metode yang memisahkan X dengan sebagian X yang lain sehingga diperoleh X sama dengan GX. Nah, contohnya X min E pangkat X sama dengan 0. Kemudian diubah hingga X-nya sama dengan E pangkat X atau GX sama dengan E pangkat X. Nah, GX inilah yang menjadi dasar iterasi pada metode iterasi sederhana ini. Nah, untuk contohnya itu seperti ini. Pertama kita ini mempunyai persamaan x kuadrat min 2x min 3 sama dengan 0. Nah, kita ubah terlebih dahulu ini sehingga kita ubah sehingga membentuk x sama dengan gimana barusan? X sama dengan GX, X sama dengan GX. Nah, kita ubah. Nah, maka itu kita ubah sehingga kita mendapatkan X sama dengan 3 per X min 2. Nah, di sini kita sebenarnya bisa mencari langsung difaktorkan. Nah, kemudian kita langsung saja misalkan memiliki tebakan awalnya 4. Nah, kita memiliki tebakan awalnya 4. Di sini kita masukkan dengan errornya kan 0,001. Nah, kita masukkan 4 yang tadi, masukkan 4 ke dalam X ini. Nah, kita masukkan 3 per 4 per 2 sama dengan 1,5. Kemudian kita masukkan lagi 1 hingga mendapatkan 2,5 dan seterusnya sehingga kita mendapatkan X-nya. Nah, ini untuk ada beberapa syarat konvergensinya. Kemudian kita lanjut ke metode Newton-Raphson. Nah, pada metode pendekatan ini kita menggunakan satu titik awal dan mendekatinya dengan slope atau gradien pada titik tersebut. Nah, titik pendekatan ke n plus 1 ditulis sebagai berikut. Nah, di sini xn plus 1 sama dengan x min fxn per f aksen xn. Nah, untuk algoritmanya sendiri ini seperti ini, bisa dibaca saja. Nah, kita langsung untuk lebih jelasnya ke contoh soal. Selesaikan persamaan x min e pangkat min x sama dengan 0 dengan titik pendekatan awal x0 sama dengan 0. Nah, di sini kita sudah ditentukan bahwa x0-nya sama dengan 0. Nah, kan pada algoritma ini kita definisikan fungsi fx dan f aksen x. Nah, maka itu ini fungsi fx-nya dan ini fungsi f aksennya. Kemudian kita masukkan titik pendekatan awalnya di mana x0-nya sama dengan 0. Kita langsung masukkan saja fx0 sama dengan hasilnya min 1 dan f aksen x0 hasilnya sama dengan 2. Kemudian dari hasil ini kita masukkan ke rumus yang tadi, yang ini nih. Kita masukkan hingga mendapatkan x1-nya itu 0,5. Nah, setelah itu
kita masukkan X1-nya ke dalam persamaan fx1. Nah, kita masukkan. Nah, di sini fx1-nya sekian dan f aksen X1-nya sekian. Nah, di sini kan errornya masih besar. Nah, maka dari itu kita lanjutkan lagi ke yang kedua. Nah, di sini kita masukkan lagi yang kedua, mendapatkan X-nya segini. Nah, ini untuk fx2-nya dan X-nya segini. Kemudian ini kan masih errornya masih besar. Kemudian kita lanjut lagi ke yang ketiga. Nah, pada yang ketiga ini kita mendapatkan fx-nya yaitu min 1,96 pangkat 10 min 7. Nah, ini udah sangat kecil kan. Nah, maka kita bisa berhenti di sini hingga dimana x-nya yaitu sama dengan sekian dan fx-nya sama dengan sekian. Nah, itu untuk metode Newton-Raphson. Nah, ini untuk pada bentuk tabelnya seperti ini, sama saja seperti yang tadi. Berarti kita tinggal 3 iterasi tadi ya. Nah, sebenarnya kelemahan metode Newton-Raphson ini tidak dapat digunakan ketika titik pendekatannya berada pada titik ekstrim atau titik puncak. Nah, karena pada titik ini nilai f aksen x-nya sama dengan 0, sehingga nilai penyebut dari f x per f aksen x sama dengan 0. Nah, secara grafis dapat dilihat sebagai berikut. Nah, di sini kan kita lihat pada titik puncak ini jika kita tarik dari sini ke sini, nah maka kan akan berujung tak hingga kan. Nah, ini juga sama akan tak hingga. Kemudian juga sama apabila pada di antara titik stasioner, dua titik stasioner. Nah, maka di sini misalkan ini di sini kan apabila kita tarik garis lurus sesuai dengan ininya misalkan set, maka akan terus berujung tak hingga. Maka hasil dari penyelesaian ini akan berupa divergen atau tidak terdefinisi. Nah, begitu. Nah, sebenarnya bisa juga kita melakukan tetap apabila ingin menggunakan metode Newton-Raphson ini. Nah, misalkan kita bisa melakukan pergeseran pada titik puncaknya. Nah, ataupun juga untuk menghindari titik-titik pendekatan yang berada jauh, sebaiknya pemakaian metode Newton-Raphson ini didahului oleh metode tabel sehingga dapat dijamin konvergensi dari metode Newton-Raphson. Nah, mungkin kita bisa menggunakan metode tabel terlebih dahulu agar memudahkan atau tidak terlalu jauh dalam menentukan titik pendekatannya atau titik awalnya, sehingga kita masih dapat menggunakan metode Newton-Raphson ini. Nah, selanjutnya ada metode secant. Nah, pada metode Newton-Raphson tadi kita memerlukan perhitungan turunan fungsi f aksen x. Nah, sebenarnya tidak semua fungsi mudah dicari turunannya, terutama fungsi yang bentuknya rumit, sehingga pada metode secant ini kita tidak perlu menurunkan fungsi tersebut dan menggantinya ke bentuk lain yang ekivalen. Nah, ini untuk persamaan umumnya. Nah, ini tadi ini fungsinya. Nah, ini untuk yang tadi kan metode Newton-Raphson. Nah, kemudian kita masukkan ininya ke sini. Nah, sehingga hasilnya seperti ini yaitu. Nah, ini untuk algoritma metode secant sendiri bisa baca saja. Nah, jadi contoh-contoh kasus penyelesaian persamaan nilai ini itu penentuan bisa dilakukan misalkan pada penentuan nilai maksimal dan minimal fungsi nonlinier, perhitungan nilai konstanta pada matrik dan determinan yang biasanya muncul kan dalam permasalahan sistem linear, bisa digunakan untuk menghitung nilai eigen, penentuan titik potong beberapa fungsi nonlinier. Nah, yang banyak digunakan untuk keperluan perhitungan secara grafis. Nah, mungkin untuk penjelasannya kurang lebihnya sekian. Di sini saya mungkin hanya menjelaskan garis besarnya saja mengenai persamaan nonlinear ini. Untuk kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.